Pemirsa, sistem ganjil genap akan kembali berlaku di ibu kota mulai besok setelah sempat ditiadakan sejak penerapan PSBB pada Maret lalu. Pemberlakuan kembali sistem ganjil genap mendapat tanggapan beragam dari warga. Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan kembali sistem ganjil genap besok. Sosialisasi pun digelar salah satunya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia agar warga tahu penerapan kebijakan yang sempat ditiadakan sejak Maret kemarin karena pembatasan sosial berskala besar. Pemberlakuan ganjil genap ini tentu juga harus sertai dengan perbaikan dari penambahan kapasitas di angkutan umum, terutama untuk jalur-jalur yang memang di situ ada ganjil genapnya. Seperti Transjakarta, MRT untuk jalur Sudirman Tamrin. Sehingga dengan diharapkan dengan adanya pemberlakuan ini, maka situasi lalu lintas menjadi lebih baik, kemacetan bisa dikurangi. Penerapan ganjil genap berlaku di 25 lokasi, mulai dari Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Jalan Majapahit di Jakarta Pusat. Lalu Jalan Medan Merdeka Barat hingga ruas Jalan Sudirman Tamrin. Ganjil genap juga berlaku di Jalan Sisinga Mangaraja, Panglima Polim, dan Fatmawati. Lalu ada Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan hingga Jalan Tomang Raya. Selanjutnya di ruas Jalan Gatot Subroto, MT Haryono hingga Rasuna Said juga berlaku sistem ganjil genap. Demikian pula di ruas Jalan DI Panjaitan, Jalan Ahmad Yani, Salemba Raya, Kramat Raya, Gunung Sahari, hingga Jalan Pramuka. Dengan waktu operasional sama seperti sebelumnya, pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 9 malam, kecuali Sabtu Minggu dan hari libur nasional. Meski kebijakan ganjil genap terlebih dulu diuji coba selama 3 hari dan baru disangsi pada 6 Agustus mendatang, ternyata mendapat pro kontra dari masyarakat. Apalagi penerapan kebijakan ini saat ibu kota masih di tengah pandemi dan PSBB transisi. Kenapa kita alasannya pakai mobil pribadi saat ini? Itu lebih karena kita lebih ngerasa safe sih pakai mobil pribadi dibandingkan harus pakai transportasi umum, di mana dari segi keamanan untuk kesehatan sih masih tanda tanya banget ya, karena kan berdesak-desakan gitu. Kondisi sekarang kan lagi pandemi nggak normal, biarpun padat juga nggak sepadat dulu, ya kan? Kalau dia kajiannya di lapangan kayaknya nggak pernah dikaji gitu, hanya ambil keputusan ambil aja gitu. Pada intinya kalau memang betul bahwa itu kondisi macet, ya sebaiknya memang diberlakukan. Ya mungkin kalau kami pengemudi sih ikut-ikut aja ya, ikut aturan aja, yang penting tetap kita jalankan aja gitu. Pemprov DKI pun memberlakukan jam operasional angkutan umum kembali normal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang karena pemberlakuan ganjil genap. Sehingga Transjakarta, MRT, LRT akan beroperasi normal mulai besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa alasan Pemprov DKI kembali memberlakukan sistem ganjil genap di tengah pandemi COVID-19? Berikut kami hadirkan kembali pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di program iNews Sore. Ganjil genap ini tentu tujuannya adalah kita bersama-sama dapat menurunkan atau mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan cepat, dengan segera. Karena berdasarkan evaluasi kami, ternyata mobilitas orang di Jakarta di tengah-tengah pelaksanaan PSBB masa transisi ini cukup tinggi. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 sudah mengatur dari hulu. Artinya mulai dari orang yang akan bekerja diatur, di mana di sana ditetapkan dengan masa transisi ini tetap mengedepankan prinsip 50%-nya work from home, bekerja dari rumah, dan 50%-nya masuk kantor
Bahkan itu pun disyaratkan dengan pembagian minimal 2 shift. Untuk besok, dari rekan-rekan kepolisian akan melakukan tindakan preventif di mana belum ada penilangan, tetapi bagi yang melanggar itu akan tetap diberhentikan di jalan dan kemudian diperingatkan bahwa besok sudah ganjil genap dan Anda diharapkan untuk ke depan tidak melakukan pelanggaran karena mulai hari Kamis akan dilakukan langsung secara masif penilangan apakah itu secara manual maupun melalui Electronic Traffic Law Enforcement Polda Metro Jaya. Sekarang Jakarta bahwa tidak ada lagi instrumen pengendalian pergerakan orang sejak SIKM ditiadakan tanggal 14 Juli kemarin, maka begitu bebasnya orang bergerak. Perlu instrumen pengendalian pergerakan orang dan satu-satunya yang sekarang ada adalah dengan pembatasan ganjil genap. Harapannya ini menjadi pesan kepada seluruh perkantoran di Jakarta bahwa tolong ditaati prinsip peraturan gubernur 50% dari rumah bekerja, 50% masuk dan pembagiannya pun 2 shift minimal. Diberlakukannya ganjil genap, Pak Syafrin, mohon maaf, diberlakukannya ganjil genap berarti akan memancing orang untuk menggunakan kendaraan umum dong ya Pak berarti ya? Iya, untuk angkutan umum perlu dipahami bahwa MRT, LRT, dan Transjakarta dari hasil penilaian standar pelayanan minimum, justru seluruh penumpang itu menggunakan masker dan jaga jarak itu terus dikedepankan. Contohnya untuk MRT, kapasitas satu rangkaian tangga kita itu sekarang kapasitasnya 390 orang dan pada jam sibuk itu hanya terisi paling tinggi 100 orang. Artinya jika ini kita lakukan pembatasan, maka kapasitas MRT di masa jam sibuk itu masih mampu menampung. Tetapi tujuan kita sebenarnya bukan itu. Tujuannya adalah agar warga aware bahwa kita saat ini masih di tengah-tengah upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19. Pak Syafrin, sudah diantisipasi akan ada penumpukan penumpang seperti yang terjadi pada saat pembatasan Transjakarta beberapa bulan yang lalu, Pak? Ya, memang kami mengambil pengalaman pada tanggal 16 Maret. Dan oleh sebab itu, besok untuk Transjakarta pun kami lakukan penambahan armada, tidak hanya menyiapkan bus cadangan untuk sapu jaga, tetapi justru keseluruhannya kami tambahkan pada 10 koridor utama yang bersinggungan langsung dengan ganjil genap dari 13 koridor yang dilayani. Jadi masing-masing koridor kami tambah jumlah busnya sebesar 25%. Tetapi pesan kami adalah tidak memindahkan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi warga harus aware bahwa sekarang jangan melakukan dulu pergerakan yang tidak penting. Begitu dapat giliran untuk bekerja di rumah, silakan Anda bekerja tetap di rumah. Yang mendapat giliran ke kantor tentu akan menyesuaikan. Demikian. Pemirsa, malam ini kawasan Kali Besar di Kompleks Kota Tua, Jakarta Barat ramai oleh warga. Namun sebagian besar pengunjung tidak menggunakan masker dan mengabaikan jaga jarak. Kawasan wisata Kota Tua yang masih ditutup selama pandemi COVID-19 membuat pengunjung beralih ke kawasan Kali Besar. Warga memadati kawasan ini untuk berbelanja atau sekedar menikmati suasana. Namun disayangkan masih ada sebagian besar warga yang tidak menggunakan masker dan mengabaikan jaga jarak. Bawa di sana bawa masker bawa 2 cadangan kalau bosan. Iya harus itu kalau ibu semua, kalau cucu-cucu di rumah pada pakai kalau keluar rumah. Khawatir nggak sih Pak lagi pandemi kayak gini jalan-jalan? Ada khawatir, ada juga enggak gitu ya. Yang penting kalau saya sih kita udah jaga pakai masker, pakai sering cuci tangan sama hand sanitizer gitu loh. Kalau kena mah ya gimana kita, yang penting kita udah ikhtiarnya udah jalan dulu. Sejumlah petugas Satpol PP Kecamatan Taman Sari diturunkan untuk menerapkan aturan protokol kesehatan. Warga yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa membersihkan sarana umum atau denda sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Freddy Siburian, iNews melaporkan. Tidak hanya kawasan Kali Besar, kawasan wisata Ancol juga masih diramaikan pengunjung hingga Minggu malam. Pembelian tiket dilakukan secara online dan khusus hanya untuk warga DKI Jakarta. Kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara masih dibatasi warga ibu kota hingga Minggu malam.
Meski gerbang utama sudah ditutup sejak pukul 18, warga tetap antusias menghabiskan liburan Idul Adha di sini. Sebagian besar pengunjung juga telah menaati protokol kesehatan. Karena cuacanya beda aja, suasananya juga enak banget sih. Karena kan emang udah lama banget kita kerja benar-benar seharian. Dalam 1 bulan juga kita udah sering banget kerja, jadi kayak suasana beda aja gitu. Sebenarnya sini saya mau foto-foto aja. Ya kan. Ada spot yang bagus nggak sih atau baru di sini? Kalau untuk spot mungkin ini ya, ini pintu timur kalau nggak salah deh, pintu timur. Ya paling di sini aja sih bagus kalau untuk foto. Kawasan Ancol untuk sementara masih dibuka hanya bagi warga berKTP DKI Jakarta. Pembelian tiket hanya bisa dilakukan secara online di situs resmi Ancol. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur Idul Adha, wisatawan berlibur menikmati wisata pantai Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang, Banten. Namun disayangkan masih banyak wisatawan yang datang mengabaikan protokol kesehatan. Ribuan wisatawan dari dalam dan luar Banten meramaikan kawasan wisata pantai Tanjung Pasir memanfaatkan libur Idul Adha. Para pengunjung, mulai dewasa hingga anak-anak, bermain air dan pasir serta bermain layang-layang. Selain mengimbau wisatawan tidak berenang terlalu jauh, petugas pantai juga mengimbau wisatawan terapkan protokol kesehatan. Sayangnya, masih banyak wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker ataupun jaga jarak. Ya takut sih, ya cuman pengen jalan-jalan aja ya. Jenuh atau bagaimana, Bu? Iya jenuh. Anak-anak juga udah pada ngajakin jalan-jalan. Sejak dibuka kembali oleh Pemda Kabupaten Tangerang pada pertengahan Juni lalu, wisata Pantai Tanjung Pasir terus ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari luar Banten. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Libur Idul Adha, objek wisata Tanah Lot Bali diramaikan wisatawan. Kunjungan wisatawan saat libur Idul Adha menjadi yang tertinggi sejak Tanah Lot dibuka pada 20 Juli lalu pasca pandemi COVID-19. Libur Idul Adha, wisatawan meramaikan objek wisata Tanah Lot, Tabanan, Bali. Pihak pengelola menerapkan standar protokol kesehatan untuk pengunjung yang datang. Menurut pengelola, kunjungan wisatawan di objek wisata Tanah Lot Bali saat libur Idul Adha dilaporkan mencapai lebih dari 1.500 wisatawan. Jumlah kunjungan ini menjadi yang tertinggi setelah Tanah Lot dibuka kembali untuk wisatawan lokal pada 20 Juli pasca pandemi COVID-19. Pengelola optimis setelah libur Idul Adha, kunjungan akan kembali meningkat. Karena penerbangan domestik di Bandara Ngurah Rai Bali telah dibuka sejak 31 Juli 2020. Saya yakin untuk ke depan ini akan lebih meningkat lagi karena mengingat dari pandemi kemarin kan penerbangan yang ditutup. Sekarang dengan dibuka penerbangan, saya yakin kunjungan ke Tanah Lot pasti akan meningkat. Dibukanya akses objek wisata saat adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 disambut baik oleh wisatawan. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah ya enak aja, untuk peraturan pemerintahnya udah nggak terlalu mengekang masyarakat lah, bagus lah intinya. Jadi masyarakat tuh ya kayak merasa lega, bisa liburan kemana-mana tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan yang diaturkan, yang dilakukan untuk pemerintah. Sebelum pandemi COVID-19, Tanah Lot dikunjungi hingga 7.000 wisatawan setiap hari. Pengelola optimis pariwisata di Bali akan segera pulih perlahan hingga akhir 2020. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan.